Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda mantan berada di bawah pengaruh guna-guna orang ketiga. Ya. Jadi orang ketiga di sini yang kita bahas luas ya. Bisa jadi orang ketiga itu adalah seseorang yang ingin merebut mantan dari kita ya, untuk menggantikan posisi kita. Ya. Jadi misal Anda seorang suami. Nah, orang ketiganya ini pengen jadi suaminya mantan. Atau orang ketiga itu bisa jadi sahabatnya, temannya, keluarganya, bahkan orang tuanya mantan yang menginginkan kita berpisah dari dia. Nah, jadi semuanya sangat mungkin ya. Semakin dekat relasi antara mantan dengan orang-orang tersebut, maka semakin mudah juga kan mereka memasukkan pengaruh guna-gunanya tadi. Karena kalau berjauhan, ya paling yang bisa dilakukan dengan mentransfer energi kepada si mantan tadi. Tetapi kalau berdekatan, misal sumurnya terbuka, kan kalau di desa-desa biasa tuh masih rumah sumurnya terbuka walaupun sudah pakai pompa air. Kalau di kota-kota karena lahannya lebih kecil ya, biasanya sumurnya rata ya, di semen, dicor begitu. Cuman ada lubang kecil tuh untuk pipa keluar. Misalnya sumurnya terbuka tuh, apa saja kan bisa dimasukkan ke dalam sumur tadi. Buhul-buhul sihir dimasukkan ke dalam sumur, atau dalam bentuk air yang sudah dijampi-jampi dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian airnya dipakai mandi, dipakai masak, dipakai minum. Ya sudah, masuk semua pengaruhnya ke dalam diri seseorang tadi. Ya. Nah, jadi pernah nih ya, ada salah satu sahabat saya nih. Awalnya rumah mereka berjauhan tuh dengan mertuanya. Jadi mertuanya yang wanita ini paling benci kepada si laki-laki ini, si teman ini, sang suami ini. Ya, sejak awal memang tidak setuju dengan pernikahan itu. Cuman karena almarhum bapaknya si wanita yang oke, maka kalah tuh ibunya. Setelah bapaknya wafat, nah ibunya kan dominan lagi. Maka segala cara kan, termasuk guna-guna. Jaraknya berjauhan tuh. Susah ya, apalagi si laki-laki ini ahli ibadah. Kalau cuman dengan mentransfer energi yang tidak akan tembus. Kalau mau tembus kan harus ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya melalui makanan dan minuman. Dan dia ini termasuk orang yang sangat hati-hati ya sesungguhnya. Kalau ada orang ngirim makanan yang tidak dia kenal atau apa, dia tidak mau makan. Ya, begitu. Nah, jadi bahkan kalau dia agak tidak yakin tuh, misal makanan dikirim dari keluarga istrinya begitu, biasanya dia doakan dulu tuh biar apa, kalau ada jampi-jampi di situ tawar begitu ya. Tapi kalau sudah masuknya ke air di sumur kan secara alamiah, mau dipakai gosok gigi segala macam ada yang tertelan.
Nah, jadi mereka ini awalnya rumahnya berjauhan. Nah, terus kan dirayu lah untuk mendekat ya. Istrinya dikasih warisan tuh, suruh bangun di dekat rumah ibunya tuh. Dia berpikir ya, awalnya ibunya ini mungkin sudah baik nih. Ya. Tapi ternyata memang sengaja ditarik dekat agar bisa dipisahkan, karena kalau jauh susah. Ya, apalagi rumahnya awalnya kan sudah masuk gaya kota lah pokoknya, yang sumurnya tertutup. Nah, begitu mereka pindah ke rumah baru ya, mungkin inilah saatnya berbuat baik kepada mertua begitu. Nggak taunya sana sudah siap. Masukkan tuh ke sumur ya, selain juga ke makanan dan seterusnya. Apalagi yang jadi pembantu ya, asisten rumah tangganya ini adalah adik dari si ibu mertua ini. Ya sudah, dia kan sibuk sana kemari. Kita tidak pernah tahu kan, di minuman pas balik galon ada dimasukkan, galonnya dibalik. Di sumur ketika memasak, ada air yang sudah dijampi yang berisi sihir tafrik. Ya, akhirnya setan masuk, tuh jin masuk ke dalam diri dia, ke dalam diri istrinya. Pada diri dia, karena dia seorang ahli ibadah betul, ya mungkin ada efeknya sedikit tetapi tidak banyak. Tapi kan kalau wanita tidak bisa gitu kan. Wanita kan ada fase yang namanya fase haid ya, menstruasi. Paling tidak seminggu tuh. Kan orang tidak beribadah tuh ketika sedang menstruasi. Sehingga memang lebih mudah masuknya pengaruh-pengaruh yang begitu. Nah, disitulah dia bilang dia melihat perubahan yang signifikan sekali pada profil istrinya ini, yang kemudian mereka sampai betul-betul berpisah ya. Jadi perubahannya itu, istrinya ini di bawah pengaruh guna-guna dari ibu mertuanya tadi itu ya. Jadi yang pertama ya, istrinya ini sebenarnya orang yang pintar sekali ya. Tapi ketika sudah berada di bawah pengaruh itu, jadi mereka menempati rumah baru ini sekitar 2 bulan, 3 bulan. Nah, istrinya itu jadi seperti orang bingung atau orang linglung. Jadi misal mau jemput anak sekolah, tahu-tahu belok ke pasar, sehingga jemput anaknya jadi terlambat. Di pasar baru ingat, tadi kan mau jemput anak. Sudah di jalan bingung mau kemana. Ya, jadi bingung, jadi linglung, jadi pelupa. Kenapa? Ya karena setan sudah berada, jin sudah berada di aliran darah dia sampai ke otak, sehingga jadi tidak fokus ya, jadi mudah lupa, jadi bingung, jadi linglung. Bangun tidur pagi berpikir, aduh ini sudah maghrib ya, karena gelap. Ternyata bangun pagi, bangun maghrib sibuk, aduh kita terlambat, harus berangkat sekolah, harus berangkat kerja, padahal bangun maghrib. Terbolak-balik. Nah, kemudian yang kedua, kalau diajak bicara, bahkan pada bidang ilmu yang seharusnya sangat dia kuasai sekalipun, tidak nyambung. Kalau diajak bicara tidak akan nyambung. Ya, kita ngomong ke utara, dia jawabnya ke selatan. Begitu ya. Nah,
Sering ya ketemu orang yang tidak nyambung. Tapi kalau backgroundnya memang tidak nyambung, beda. Ini enggak. Biasanya dia orang yang sangat enak diajak berkomunikasi, ya. Sangat cerdas begitu. Tahu-tahu sekarang tidak nyambung. Kalau tidak nyambungnya sesekali tidak apa-apa. Ini tidak nyambung terus. Ya. Nah, kemudian yang paling penting nih, tanda yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas nih ya, tanda yang ketiga, yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe ya. Dan menyalakan lonceng notifikasi, agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa-doa kita selalu terhubung. Sehingga apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengarkan melalui video-video di channel kesayangan kita ini, akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk Anda dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga. Jadi sangat emosional dan kontrol dirinya menjadi lemah. Misal seorang wanita, biasanya dengan jilbabnya itu sangat konsisten. Pokoknya apapun yang terjadi, kalau belum dapat jilbab, belum keluar rumah. Ini enggak. Kadang-kadang nyelonong keluar rumah, lupa. Belum pakai jilbab. Kontrol dirinya menjadi lemah. Sering tertawa, tidak ada sebab. Itu yang paling sering tuh. Tertawa, tapi tidak ada sebab. Ketawa sendiri saja. Dan sangat emosional. Apa saja, kalau sudah berhubungan dengan orang yang akan dipisahkan ini, atau kena sihir tafrik ini, misal dengan sang suami ini, pasti sangat emosi. Dan emosinya itu betul-betul sudah pada tingkat kesetanannya. Karena ada orang emosi yang marah gitu. Tapi marahnya itu sudah histeris. Sudah kesetanan itu. Kenapa demikian? Ya karena setan bekerja terus tuh di dalam dirinya. Membisikkan. Jadi kalau setan itu di luar, dia membisikkan ke dalam dada manusia. Kalau dia berada di luar tubuh manusia. Tapi kalau sudah melalui makanan, minuman, dia sudah berada di dalam aliran darah manusia. Ya, bisikannya tentu menjadi semakin kuat. Bahkan bisa mengendalikan yang bersangkutan. Kalau setan itu kan berasal dari api, sifatnya panas. Kalau sudah berkaitan dengan bisikan setan, pasti panas. Pasti bawaannya emosional, bertengkar. Ya. Karena itu kan kita kan selalu diperintahkan untuk memohon perlindungan Allah dari bisikan setan ke dalam diri kita. Seperti yang dijelaskan di dalam surat An-Nas ya. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, allazi waswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Ya. Jadi setan itu baik dari golongan jin ataupun manusia membisikkan ke dada manusia.
Itu kalau dia berada di luar. Kalau setannya dalam bentuk manusia, ya tentu membisikkan ke telinga. Jin kalau dia belum bisa masuk, dia juga membisikkan ke dada manusia. Melalui telinga kalau manusia, kalau jin dia bisa langsung. Tapi ketika sudah berada di dalam aliran darah manusia, ya itu tadi. Ya, maka pengaruhnya tidak hanya seperti pengaruh orang yang dibisiki, tetapi pengaruhnya seperti orang yang dikendalikan. Nah, jadi itu 3 tanda ya. Kalau mantan berada di bawah pengaruh guna-guna orang ketiga. Cara membersihkannya bagaimana? Nanti Anda buka bagian playlist di channel kita. Ada yang tanya juga tuh, Ustadz, cara melihat playlist bagaimana? Nanti Anda googling cara membuka playlist di channel YouTube bagaimana ya. Nanti buka di bagian playlist ya, bagian ruqyah. Kita punya banyak video tentang cara meruqyah orang yang berada di bawah pengaruh guna-guna, di bawah pengaruh ilmu pelet, di bawah pengaruh sihir, dan seterusnya. Semoga dengan izin dan pertolongan Allah, mantan bisa dibersihkan dari hal-hal yang demikian. Semoga dengan izin dan pertolongan Allah, mantan digerakkan untuk bisa kembali kepada Anda. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.